teman-teman, seperti biasa saya ditemani si cantik, dia lagi makan mie. Sejauh ini perjalanan kami lancar ya. Kami diantar namanya Pak Dharma. Pak Dharma, Pak Gede. Itu diantar ya. Terus di Bali banyak banget namanya Dharma, teman-teman. Jadi saya suka belibet. Artinya kebaikan ya. Orang Bali umum memakai itu. Teman-teman itu baik banget. Terus orangnya kalau kita bilang itu kayak indigo gitu ya. Terus diantar barang kami sampai di tempat tiket. Ya kind person gitu ya. Kami bersyukur ya dapat grab yang baik gitu. Ya semoga lancar perjalanan Pak Gede juga lancar ya. Katanya akan pindahan sama istrinya, teman-teman. Oke, saya mau ini dulu. Saya mau belajar dulu nih, belajar kecil-kecilan. Belajar biar tidak otaknya tuh biar tidak terbiasa diem gitu ya, terbiasa berpikir. Saya senang, teman-teman. Akhirnya di rumah lagi. Suasana rumah, ruang tamunya. Oh, nggak ada anak-anak. Ya rapi, bersih, tapi kosong. Ada anak-anak, berantakan. Tapi hati itu tidak sepi. Ya latihannya, anak-anak berumah tangga juga kan tidak tersesat sama kita, jadi kita harus ikhlas. Ini pagi banget, ini jam 4. Halo teman-teman, selamat pagi, ini baru sampai ya. Ini saya mau cerita tentang nasi puyung. Nasi puyung khas dari NTB ya. Jadi memang favorit ya, orang sudah mencoba. Dan ini kan pedas ya teman-teman ya, terkenal pedas, tapi sebenarnya pedasnya itu masih bisa enggak disuruh milih gitu. Saya tidak tahu apa yang membuat pedas ya, memang ini kelihatannya berminyak sekali. Tetapi teman-teman yang sudah pernah nyobain pastinya biasanya ketagihan lagi gitu. Ini ya teman-teman ya. Ada apa tidak ya? Kayak abon manis, kemudian ini ada kentang yang digoreng, crispy. Ini udah enggak anget ya, tapi kalau yang anget tuh lebih mantul gitu ya. Ini teman-teman tuh. Ini pesanan khusus dari Tuge. Memang dia kalau dia menang juara teman-teman, hadiahnya adalah ini nasi puyung. Walaupun tampil model lu harus hati-hati kan makan nasinya. Tetap memilih nasi puyung teman-teman. Jadi nasi puyung kita masukin ini ya kontainer gini. Nasi puyung kita masukin kontainer gini, itulah bekalnya dia gitu. Jadi selama tampil model ya dimakan sedikit-sedikit, sesuap 2 suap udah tampil gitu. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau yang nggak tahan pedas bisa request lah pedasnya. Kalau menurut saya ya ini yang dari Karang apa sih namanya, saya Karang Bedil ya. Ini yang dari Karang Bedil memang favoritnya ini. Nanti kapan kita langsung ke sana. Soalnya biasanya kalau seminggu aja nggak ke sana ditanya teman-teman, mana kakak itu bu gitu. Kalau saya bungkus jadi mereka tanda gitu ya, apa ngingetin gitu, tanda gitu bahasanya sini. Oh udah ditanda gitu. Teman-teman, saya buat kopi nih. Saya punya sampai baru bangun jam berapa nih, jam 9. Ntar mau lihat-lihat apa yang mau diisi di kulkas. Nah seperti biasa teman-teman ya, namanya cowok ya. Ini kosong belum. Saya rencananya mau buat puding dekat-dekat kakak datang ya. Kakak datang tanggal berapa tuh? Dekat-dekat 2 harinya sebelum kakak datang dah. Terus saya membuat puding gede ya, biar dia seneng tuh. Puding buah itu ya, semua seneng di Bali juga, semua seneng ya. Ini udah lama-lama. Sayurnya kapan saya nggak tahu. Ini coklatnya masih yang dulu kita tinggalin ya. Terus sosis juga. Ya udahlah teman-teman. Es batu. Es batunya siapa suka buat es batu? Ajinya.
Oh, ini bremnya teman-teman, ini brem masih ada dia. Berarti sama sekali nggak pernah masak mungkin ya, atau beli jadi, atau mungkin dari ibu ya, ibu mertua saya kan sini. Jadi ibunya suami saya ya kan di sini ya. Lahir besar di sini, itu sama kayak suami saya. Ya udah teman-teman, ini aja dulu, kita udah kontrol-kontrol. Dan sebagai ibu-ibu, sebagai wanita ya pasti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita wanita kan nggak ada stok ya, ada aja harus stok untuk dimasak ya. Teman-teman, gitu aja, bye bye. Kopinya udah mendidih. Ini mungkin ayahnya bekas masak kali ya, nggak diturunin. Kotor sekali, mungkin masak ya kemarin, nggak tahu juga. Ayo teman-teman, kita buat kopi ya. Ini kehidupan rumah tangga yang sangat-sangat biasa ya, tapi justru lebih nyaman gini teman-teman. Boleh networking tapi secukupnya gitu, jangan terlalu banyak nongki, karena kasus asmara itu banyak ya terjadi dari nongki. Itu dihindari kalau sudah berumah tangga loh ya, masih muda boleh bisa cukupnya aja. Dan misalkan selalu makan di rumah, minum kopi di rumah sama keluarga ya. Jadi kalau pelakor tuh bilang itu adalah nasibnya, garis tangannya jatuh cinta pada pria berkeluarga, itu bullshit ya. Itu kan karena dia membuka hati mengharapkan sesuatu gitu. Dan dia tahu laki-laki itu sudah beristri atau yang punya pacar, cowok itu udah punya pacar gitu, ngapain masuk. Itu sih kalau zaman saya sekolah ya. Bahkan kalau misalnya ya saya punya pacar saya tuh mengambil sesuatu di rumah teman saya tuh nyuruh duduk pun tidak, tunggu sebentar gitu. Jadi walaupun kita tidak ada, kita dihargai oleh teman kita lah. Yang sekarang itu kan kalau yang sekarang kan malah flirty gitu ya. Mudah-mudahan sih ya anak, sahabat, teman itu kalau kebetulan menonton ya, jadi itu memang memerlukan etika gitu. Jadi betul-betul kita menjaga, menghargai sahabat kita, teman kita, suami kita, istri kita, ada ataupun tidak ada mereka gitu ya teman-teman ya. Ini saya ngopi pakai ini, saya beli di kapal. Ini jeruk dari kemarin upacaranya tuge ya. Ini juga beli di kapal. Saya bagi aja, ayahnya senang kacang, saya coba beli kacang. Dia banyakan kacangnya, satu pisangnya, saya pisangnya 2, kacangnya segini gitu ya teman-teman ya. Ini namanya rengginang tapi enggak tahu dari mana ya. Yang jual ipar saya beli. Ini macam-macam rasa, yang 5 rasa dalam satu ini habis. Jadi ini untuk oleh-oleh aja ya teman-teman, nanti saya tawarkan di mertua ya, agar dibagi di sana. Jadi dropnya tuh hanya di mertua, jadi biar mertua saya yang membaginya gitu. Nah mereka kan udah punya rumah sendiri-sendiri ya, kakak-kakak di sini. Kemudian ada kakak ipar saya ya, dia menanyakan kenapa kamu nggak pulang gitu loh sama suamimu tinggal. Sebenarnya gini, simpel aja ya teman-teman ya. Kenapa gitu ya? Saya duduk sini aja deh, sebelum kita menikmati mawar. Kenapa gitu ya? Ya karena kita tidak bisa terus bersama-sama, itu jawabannya. Kemudian putri saya itu belum punya SIM, jadi dia tidak seperti teman-temannya, nggak apa-apa lah, bawa aja, yang penting nggak ketahuan. Nggak bisa ya. Jadi sesuai dengan ajaran orang tua saya ya, sudah punya SIM tenang bawanya gitu, sesuai aturan baru boleh ya. Terus sementara kita orang tuanya sibuk-sibuk mengantar, jadi saya ikut di sana. Cuman saya tidak buat domisili, kita laporan ke dusun kalau nggak salah ya. Terus sama dusunnya disampaikan bahwa nggak apa-apa karena kan ibu bolak-balik gitu. Tapi pada saat bolak-balik ternyata anak saya ikut bolak-balik. Ya teman-teman ya. Jadi ya untuk sementara kita berangkat sama-sama, pulang sama-sama gitu. Dan satu hal lagi, satu sama lain, walaupun saudara itu tidak boleh mencampuri gitu loh kebijaksanaan dari keluarga saudara kita. Itu pasti ada
ada sesuatu di sana, dan itu kita itu tidak selalu bersama-sama. Ini anggap aja latihan teman-teman ya. Jadi kayak latihan kita tidak kita tuh latihan tidak bersama-sama terus. Seandainya mungkin kita meninggal dunia gitu ya, kita sudah lebih siap gitu, lebih tabah. Dan anak kita juga kalau merantau kan lebih berkembang ya. Cuman kita ingatkan, nasihati, mungkin di WA, di telepon gitu ya, agar dia selalu ingat menjaga dirinya di rantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi bukan menjilat itu ya, menjilat orang lokal gitu, yang enggak juga ya. Dalam artian kita harus menghormati adat istiadat mereka, kemudian kebiasaan mereka, etika, sopan santun, pergaulan gitu. Jadi bukan menjilat, kita bersikap sewajarnya, cenderung menghargai gitu. Saya walaupun orang Bali, saya sudah tinggal di Mataram, di NTB ya, sudah cukup lama ya, hampir 25 tahun. Kemudian saya balik lagi ke Bali, dalam artian cuma nganter, walaupun hanya sebentar ya, mungkin sekitar 2-3 tahun gitu ya. Itu sudah membuat saya itu menjadi pribadi yang berbeda kalau menurut saya gitu loh. Karena mungkin saya merantau ya, jadi bisa lebih mengemukakan pendapat, walaupun dulu kuliahnya juga di Denpasar ya. Tapi terasa itu ya di sini gitu loh. Yang kita hadapi benar-benar masyarakat kan. Kalau di sana kan kita hadapi dosen gitu ya. Nah, kemudian saya merantau, bisa tinggal dengan keluarga, jadi bisa masak, kemudian bisa dengan teman-teman kos itu gimana biar nggak ribut. Itu kan belajar-belajar, kalau anak manajemen tahu ya, manajemen sumber daya manusia. Nah itu ya, kayak macam-macam karakter orang, sifat orang, kan kita diajarkan untuk menjadi manajer, mengatur orang-orang dengan berbagai sifatnya gitu ya, bawahan ataupun atasan gitu ya. Jadi ya di situ seninya gitu. Jadi kita disuruh menganggap bahwa itu adalah seni gitu, seni dalam bergaul, seni ya gitu. Oh orangnya kayak gini nih, jadi harus gini ya gitu ya. Itu di luar dari masalah hukum ya. Kalau sampai ranah hukum seperti pemukulan, pencabulan ya, kayak itu beda lagi ya. Itu memang orangnya yang nggak beres kan gitu. Itu memang sudah harus dihindari. Tapi kalau seni mempelajari watak orang itu, kita mengetahui posisi kita, kapan bicara, kapan harus bicara, kapan berhenti bicara, kapan bicara tegas, kemudian kapan kita masuk gitu ya, masuk ke pembicaraan orang. Kan ada dia, manajemen tuh keputusannya harus tepat gitu loh, kapan saat bicara, misalnya ada saat genting gitu ya. Nah itu otomatis ya, rasanya sih kalau yang saya tahu kayak gitu ya teman-teman tuh. Jadi oh kayak gini nih, saya harus kayak gitu ya. Setidaknya saya dan teman-teman saya yang satu satu grup lah, kita dulu punya grup waktu kuliah gitu, maksudnya yang sama-sama kuliah, kemudian pulang, kemudian makan mungkin pada saat jam istirahat itu ya. Dan rata-rata mereka sudah berhasil teman-teman. Sambil ngopi ya. Enak. Saya nggak suka terlalu manis. Jadi kita itu intinya tahu menempatkan diri, posisi kita gitu. Kapan bicara, kapan dimanapun ya, itu ternyata berguna di lingkungan keluarga suami, di lingkungan keluarga kita sendiri, ipar-ipar kita, semuanya ya. Ayah, ibu, mertua, itu ternyata berguna teman-teman. Ternyata bukan di perusahaan aja. Itu keuntungannya yang diperoleh ya dari manajemen itu, bahkan bisa memanage waktu, memanage anak-anak, memanage kegiatan. Dan sekarang ini saya memanage diri saya di usia 50 tahun gitu ke atas itu, agar kita tidak cepat pikun, kemudian otot-otot kita tidak kaku gitu ya. Ya seperti itu. Makanya pada saat di Bali gitu, saya memilih pekerjaan rumah tangga, walaupun tidak semuanya ya, karena sudah ada bibi ya. Tapi yang melatih otot seperti gini ya, menyetrika. Ini kan gini ya, pegangan gini. Ini kalau nggak dilatih ini kaku teman-teman.
gitu. Jadi harus menyetrika, kemudian bersih-bersih. Nah ini kan tekanan-tekanan yang seperti itu. Nah gini ya, jadi tekan-tekanan gitu. Tapi itu tidak mesti tiap hari dilakukan. Bisa seminggu itu sekali, paling banyak 2 kali. Jadi kita ukurin lah. Kemudian mengasah otak ya. Saya senang ikut main game gitu, game yang mencocokkan ya seperti itu. Karena anak-anak saya kan udah besar ya, mereka sibuk dengan urusan sendiri. Tapi kadang-kadang masih menanyakan tentang pelajaran ya. Pelajaran kok saya masih ingat ya, saya jelaskan semampu saya ya. Saya memang suka bahasa apa saja teman-teman. Nilai saya bagus, bahasa Indonesia, bahasa daerah, menulis Bali bahasa ya. Bahasa Inggris, kemudian dulu dapat sedikit bahasa Jepang ya. Itu semuanya nilainya bagus. Nah itu akan hanya mengingat-ingat, dan kebetulan putri saya mengambil itu ya, mengambil kemampuan itu. Tapi dia bukan satu kemampuan, ternyata banyak yang dia suka. Kayak anak saya yang pria juga gitu. Yang cowok ya dia ya cukup lah, bisa kita lepas gitu untuk berbaur gitu ya dengan masyarakat yang sebenarnya gitu, masyarakat pekerja yang sebenarnya gitu. Kemudian kalau saya ukur-ukur sih usia 20 sampai 25 tahun tuh bagus sekali untuk mengasah mental anak-anak ya. Jadi kebetulan putri saya kan sekolah SMK gitu, jadi langsung dia bekerja dengan orang-orang yang lebih besar. Yang saya bekali ya itu dah, etika pergaulannya, mana boleh, mana boleh, jangan sekali dilupakan gitu loh. Mana boleh, mana tidak boleh gitu loh. Ya. Apalagi sebagai perawat kan harus sabar, double ya. Ya itu ya teman-teman ya, sedikit bincang-bincang. Ini ternyata banyak katanya sih teman-teman anak saya nonton juga. Boleh subscribe, boleh nggak subscribe itu ya opsional saja ya. Yang penting kan pesannya sampai gitu. Karena anak-anak sekarang tuh cenderung mereka apa yang mereka lihat di ini ya, pola-pola pikir yang bagus sih nggak apa-apa ya. Kalau kadang-kadang pola pikir yang kita kayak yang Indonesia banget gitu ya, mungkin ada perlulah ditambah-tambahkan gitu. Jadi sekalian daripada kita memberi kata-kata gitu ya, nasihat lah bilangnya, walaupun ringan, ini bentuknya kan ringan ya. Jadi setidaknya mereka ingat gitu. Jadi nasihat-nasihat seperti ini dikasih online gitu kan lebih banyak yang dijangkau, itu aja sih maksudnya teman-teman. Jadi kita bisa, kalau dapat kita bisa ikut meluruskan anak-anak tersebut, bukan anak-anak kita saja kan gitu. Ayo teman-teman kita lihat mawarnya, nggak ada bunganya itu, kita cek dulu ya. Ini kaktusnya kakak ya. Makasih sayang. Kita sudah disambut dengan si anggrek bulan yang cantik jelita. Iya, bunganya mekar semua. Tapi kok banyak dia. Waduh Dedi. Aduh, ini sih kepanasan dia sayang. Udahlah, kena angin dia. Oh minum nak. Ayo terus bantu ibu sebentar. Ini juga beda daunnya, kok jadi gini ya. Daunnya jadi gini nih. Kok jadi kering begini? Oh my goodness. Ayo teman-teman, dia 3 kerumpiuk ini. Duh cantiknya. Cantik banget. Cantik banget. Pink, cuman dia kena hujan. Ini bunganya habis.
teman-teman, saya mau petik ini ya. Udah gede banget ya ini, sudah kayak apel Malang ya besarnya. Saya petik ya, besar teman-teman ya, kayak apel Malang itu ya. Kita gigit ya. Manis, renyah. Tuh gak mau rasain bekulnya nggak? Teman-teman, dalamnya putih bersih ya, berarti ini tidak terganggu sama lalat buah. Padahal kemarin banyak lalat buah ya. Sepertinya pruning kemarin tuh berhasil. Masih ada lagi satu di sana teman-teman. Ini bersih ya, dan rasanya manis sekali teman-teman, manis sekali. Pohonnya emang udah besar banget. Ini besok saya nggak pruning lagi, saya tunggu semuanya jadi. Mungkin Juni sudah mulai berbuah mungkin ya, berbuah tanggung ya. Manis sekali teman-teman. Padahal masih hijau loh, tapi udah agak-agak hijau muda tuh sebaiknya dipanen sih. Kalau dia sudah coklat dia akan kayak agak berlendir, kemudian ada rasa-rasa mint gitu. Nah ini bagus sekali untuk obat batuk, serak ya, serak yang bahkan yang menahun ya teman-teman ya. Kalian bisa buktikan ya, karena saya sudah membuktikan sendiri walaupun secara tidak sengaja gitu loh. Jadi saya tidak sengaja ketemu buah masa kecil saya, tapi sudah dicampur dengan apel hijau sepertinya ya. Mungkin kandungan apel hijaunya itu yang kayak mungkin campuran ini gitu loh, buah bekul Bali, bidara tuh ya. Bekul Bali dicampur dengan ini gitu. Jadi dia rasa khasnya tuh ada, baunya ada khas teman-teman, bau khas buah bekul gitu ya. Kalau di bahasa Indonesianya tuh apel putsah. Tuh tuh. Aji, kenapa kamu banyak sekali ngasih pupuk? Jadi pupuknya tuh kayak dipol-pol. Pupuknya itu kayak ngasih garam kalau kita masak telur ceplok. Nah itu daunnya agak menguning ya, kayak kaget gitu ya. Jadi menguning, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Karena untungnya banyak air yang masuk, air hujan, jadi agak netral ya, jadi jadi mati. Ini daun ininya, daun apa, anggrek bulannya tuh tambah banyak, tapi juga menguning. Renyah banget, manis. Makasih ya, juga yang renyah dan manis. Saya kan bilang bekulnya ya, aduh renyah dan manis gitu. Terus Inge jawab gini, makasih katanya dia. Anak-anak zaman sekarang ya bisa aja gitu ya.